Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan saya Hendrik Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 1 basis data yang bertema tentang diagram hubungan entitas atau sering kita sebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Video atau panduan ini saya bentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan praktikum 1 basis data serta menunjukkan pada rekan-rekan sekalian bagaimana mengaplikasikan pengetahuan teoritis tentang ERD ini di dalam lingkup praktik. Selamat belajar, selamat menyimak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan belajar tentang ERD. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat ERD dari tahap awal hingga akhir. Pada tugas 1 praktikum basis data pada kali ini, kita mendapatkan sebuah kasus di mana Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan nomor NPWP-nya. Rental mobil ini diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka, nomor 36, dan nomor teleponnya sebagai berikut, serta rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa mobil, serta customer yang akan menyewa mobil pun harus terdaftar lebih dulu dengan mengisi formulir customer, di antaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer akan menyewa mobil di Tono Rental dengan data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan dendanya. Oke, dengan kasus tersebut, langkah-langkah yang kita akan lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus. Dari kasus di atas, kita bisa mendapatkan 3 entiti, yaitu rental, mobil, dan customer. Ini adalah entiti utamanya. Lalu kedua, setelah kita mendapatkan entiti utamanya, kita menentukan atribut-atribut dari setiap entiti. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Tono Rental memiliki atribut nama, nomor telepon, alamatnya Jalan Pramuka. Lalu mobil pun juga memiliki atribut-atribut yaitu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewanya. Begitupun juga dengan customer yang memiliki atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah mendapatkan atribut-atribut masing-masing dari setiap entiti, kita lanjut ke mengidentifikasi relasi setiap himpunan. Di sini terdapat relasi untuk rental dan mobil memiliki relationship pemilik. Antara entity customer dan mobil terdapat sebuah relationship yaitu sewa. Ini saya dapatkan dengan nalar saya sendiri yang dimana tidak disebutkan bahwa entity rental dan mobil memiliki relationship, tapi saya memiliki nalar sendiri dengan memilih pemilik. Lalu menentukan atribut setiap relationship jika ada. Pada relationship pemilik tidak mempunyai atribut, jadi saya tidak menuliskan apapun, tidak ada relationship-nya. Namun di relationship sewa mempunyai atribut nomor sewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Seperti yang disebutkan di atas pada bagian ini. Baik. Setelah menemukan semuanya, kita lanjut ke langkah kelima, menentukan cardinality ratio. Cardinality ratio antara rental dan mobil disebut one to many, karena rental adalah satu yang dapat mempunyai mobil lebih dari satu mobil. Jadi dia one to many rasionya. Lalu dengan rasio antara customer dengan mobil yaitu one to many, karena satu customer bisa menyewa lebih dari satu mobil. Oke. Setelah kita sudah mengetahui bagiannya masing-masing, saya akan memberikan contoh visual melalui Microsoft Visio. Di Microsoft Visio ini bisa membantu kita dalam membentuk ERD dengan mudah, karena di sini dia memiliki banyak shape dari rectangle, ellipse, triangle, dan semacamnya. Untuk entity utama, saya akan menggunakan rectangle.
yang dimana entity utamanya ada rental, mobil, dan customer. Dengan rectangle, iya, kita tuliskan rental. Oke. Setelah itu, kita tuliskan lagi mobil untuk entity utamanya yang kedua, mobil. Oke. Lalu selanjutnya kita buat entity ketiga, entity utama ketiganya yaitu customer. Oke. Setelah 3 entity terbentuk, ini adalah entity utamanya ya. Seperti yang kita tahu tadi, setiap entity memiliki atribut-atributnya sendiri. Pada entity rental memiliki beberapa atribut yaitu namanya, nomor teleponnya, alamat. Oke. Karena masing-masing dari atribut ini memiliki isi, jadi kita tuliskan langsung saja tono rental, nomor teleponnya, langsung juga alamatnya. Untuk atribut, saya memilih Eclipse sebagai penanda atribut dari masing-masing setiap entity. Kita copy paste saja. Dalam peletakan itu selera ya, masing-masing dari kalian aja gimana baiknya. Oke, kita kembali. Karena di sini dia memiliki 3 atribut, kita bikin 3 Eclipse. Kita masing-masingnya kita isikan dengan tono rental, nomor telepon, dan alamatnya. Nomor teleponnya. Oke. Setelah dibuatnya atribut, kita sambungkan dengan garis-garis.
Oke. Setelah itu kita juga membuat atribut dari setiap masing entity ya. Untuk entity kedua, mobil, berisi kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewanya. Oke, berarti mobil memiliki 4 atribut. Kita buat 4 Eclipse. Kita copy paste saja. Baiklah. Oke, satu-satu kita isikan atributnya. Yang pertama itu kode mobil, jenis mobil. Lalu tahun mobil dan harga sewa. Oke. Kita rapikan sedikit. Oke, seperti sebelumnya kita hubungkan dengan garis ya, dari setiap atribut dengan entity-nya. Baiklah. Oke, selanjutnya kita ke entity terakhir, ke entity customer. Di sini customer memiliki 3 atribut. Baik. Tiga atribut, kita buat 3 Eclipse. Atributnya dari customer adalah nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Oh, 4. Ya, sorry. Maaf, ternyata memiliki 4 atribut.
Kita sambungkan dengan garis. Selanjutnya setelah kita sudah membentuk masing-masing dari entity dan masing-masing dari atributnya, kita lanjut ke proses membuat relasi antar setiap entity. Di sini seperti saya jelaskan tadi, kita memiliki dua relasi, yaitu pemilik, itu antara rental mobil dengan rental dan mobil. Lalu ada relasi sewa untuk customer dan entity mobil. Untuk relasi, saya tandai dengan shape diamond ya. Sorry. Shape diamond kita buat dua. Untuk menandai relasi dari setiap entity antara entity. Jadi saya letakkan di sini. Di sini kita isikan untuk pemilik. Di sini kita isikan dengan relasi sewa. Karena relasi pemilik tidak memiliki atribut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap masing-masing relasi kita cari himpunan atributnya, Karena pemilik tidak memiliki atribut, kita kosongkan saja, kita langsung sambungkan dengan garis saja. Antara entity rental dengan entity mobil. Tarik garis. Selanjutnya, kita beralih ke relasi sewa. Relasi sewa ini memiliki atribut. Seperti yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya, sewa memiliki atribut nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Memiliki 4 atribut. Sebelumnya seperti saya jelaskan ya, atribut ini saya dapatkan bukan dari nalar, namun dari soal atau kasus yang kita baca sebelumnya. Oke, kita buat 4 atribut. Sama seperti sebelumnya, saya menandai atribut dengan eclipse. 4 atribut. Kita buat. Oke, segini ya. Kita copy paste saja sampai 4 kali. Sekali lagi peletakan selera ya. Tidak dituntut untuk bagaimana. Oke.
Masing-masingnya kita isikan atributnya, nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Oke. Setelah kita membuat masing-masing dari entity, relasinya, serta atribut-atribut dari masing-masingnya, kita sambungkan dengan garis. Sambungkan dengan garis dulu, terlebih dahulu atributnya, maaf. Oke. Kita sambungkan masing-masing dari rental, mobil, sewa, customer. Karena prosesnya seperti saya jelaskan sebelumnya, rental kepada mobil memiliki rasio one to many, satu ke banyak, karena mobil mempunyai banyak, karena satu rental bisa memiliki banyak mobil. Lalu kita sambungkan mobil ke customer, namun melalui relasi sewa. Kita sambungkan terlebih dahulu. Sewa, lanjut ke customer. Oke. Oke. Langkah terakhir, saya akan menandakan masing-masingnya dengan text box untuk menandai one to many. Many di sini saya notasikan dengan N besar ya, supaya jelas terlihat rasionya. Text box selanjutnya 1, customer 1 bisa menyewa banyak mobil. Kita tambahkan N besar. Baiklah. Kurang lebih seperti ini ERD. Ya. Dimulai dari seperti saya jelaskan tadi. Pertama-tama kita tentukan entity-nya, setiap masing-masing entity-nya. Saya tandai entity dengan rectangle ya. Rental, mobil, customer, entity utamanya. Lalu kita tandai, setelah kita temukan entity-nya, kita masing-masingnya kita tentukan atributnya. Rental memiliki atribut 1 tono, kedua nomor teleponnya, lalu alamatnya. Lalu kita sambungkan dengan relasi, yaitu pemilik. Relasi pertama antara entity rental dengan entity mobil, namun tidak memiliki atribut, jadi dikosongkan saja, langsung saja tarik garis. Lanjut ke mobil, yang memiliki entity mobil memiliki 4 atribut, yaitu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa. Lalu kita lanjutkan tarik garis ke relasi yang saya tandai dengan diamond, shape diamond, memiliki 4 atribut. Nomor sewa, tanggal kembali, denda. Setelah itu, kita tarik garis lanjut ke entity selanjutnya, customer, yang memiliki 4 atribut, nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat. Ya.
Kurang lebih seperti ini. Rental dengan mobil memiliki memiliki cardinality rasio antara one to many. Jadi saya tandakan dengan 1 dengan n itu notasi untuk many. Sama halnya dengan customer, 1 one to many. Ya. Karena satu rental bisa memiliki banyak mobil, begitupun juga dengan customer, satu customer bisa menyewa banyak mobil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang. Semoga rekan-rekan sekalian mengerti dan rekan-rekan sekalian bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan praktikum masing-masing dari kalian. Terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Kesimpulannya, menurut saya diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram ini merupakan model data berupa notasi grafis yang dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan bagaimana setiap data atau penyimpanan saling berhubungan. Kegunaannya bagi kita, diagram hubungan entitas ini dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan menjelaskan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ERD ini menjelaskan proses dari awal hingga akhir, bagaimana data tersebut ada dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Seperti itu. Sekian presentasi praktikum 1 basis data kali ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa disampaikan dengan baik dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam tutor.